Jadi untuk menjaga stabilan buah itu besar, asupan makan itu penting Pak. Dari niku nggih, monggo. Nggih. Jadi jangan salah karena ini musim penghujan, ngono itu disoki Polska, NPK, urea, ZA, kujang lah. Besok wiridan, kira betul Pak. Seminggu. Nah, seminggu wiridan lombok hijau payu biru, lombok hijau payu biru. Kira betul Pak. Itu Pak. Jadi sampai sekarang pun punya Pak Edi masih Pak. Udah petikan ke 115-an atau 100 berapa lebih Pak. Sampai sekarang cabainya masih Pak. Dia kalau setahun ke raya, dia pasti mampir ke saya. Berapa Pak Edi? 35. Itu petikan 100 lebih loh Pak. Karena apa ya? Karena disiplin. Memberikan asupan makan. Tapi nek mung karepe nunggu abang diundah ya mau gondol Pak kari godhonge. Nggih mboten? Saya yakin itu saya jamin. Ngewe NPK mung sak kilo, nek karepe 2 wulan kudu abang. Kene mboten. Mung gondol Pak iso-iso malah godhonge melu klontok. Nggih mboten? Sami kalian jenengan. Benda dino karepe kon didik kon macul, ora dikai pangan mung kae banyu nguyang-nguyuh ya mung lemes Pak. Enggak ada tenaganya. Nggih mboten? Itu loh Pak. Nggih. Terus intinya ngaten nggih Pak nggih. Jadi untuk menjaga stabilan buah itu besar, asupan makan itu penting Pak. Dari niku nggih monggo. Perlu kami tambahkan Pak, kemarin saya tanya pendamping intinya bahwa di situ diperlukan ya pupuknya ditingkatkan gitu. Mau jadi Pak Wahyu kemarin bilang gitu. Kemudian tambah lagi pohon itu sebetulnya rantingnya sekarang banyak sekali. Kemudian apa ya, kembangnya banyak sekali. Ini hanya untuk ke depan saya tanyakan tentang supaya bertahan kebesaran buah itu Pak. Terima kasih penjelasannya. Oke, sama. Betul Pak yang tadi disampaikan kan diperkuat pupuknya, gitu Pak lah. Tadi kan juga sampaikan diperkuat pupuknya, Ya. tapi di kalium, di fosfat, kita di boron, tambah lagi mikro. Nah itu oke. Cuman kalau Pak itu tadi kan banyak kan pupuknya. Nah jenengan kan bingung pupuknya mau apa? Pupuk kandang atau gitu betul Pak. Nah itu yang dibutuhkan tadi. Okay. Jadi jangan salah karena ini musim penghujan, ngono itu disoki Polska, NPK, urea, ZA, kujang lah. Besok wiridan, gitu betul Pak. Seminggu. Nah, seminggu wiridan lombok hijau payu biru, lombok hijau payu biru. Gitu betul Pak. Itu Pak. Jadi kita ngasih pupuk apa yang menjadi kebutuhan tanaman, nggih. Terus ampun salah kaprah. Kita ngasih pupuk itu sesuai apa yang menjadi kebutuhan tanaman. Dipahami dulu dia Pak. Nah, betul sekali Pak. Jadi, karena sering terjadi pertanyaan dimanapun seperti itu Pak. Ya, monggo ada pertanyaan lagi. Oke. Ini kan bicara tentang ranting tadi Pak ya. Nggih. Jadi kan misal awal mulai banyak ranting Pak ya. Jadi misalnya udah banyak ranting itu perempelan tuh mempengaruhi ini nggak Pak? Maksudnya apakah dibiarkan biar banyak rantingnya? Kan misalnya banyak ranting kan banyak buahnya gitu Pak ya. Iya. Atau dibuang banyak gitu Pak? Mungkin gitu aja Pak. Nggih, nek bahasa di pertanian kan pruning nggih. Iya. Dirempel nggih. Kalau setahu saya Pak, kalau pengalaman saya, kita berbagi nggih. Karena ini pengalaman dan ini terbukti Pak. Kalau di musim penghujan, usahakan habiskan semua tunas air. Oke, tunas-tunas yang baru habiskan. Ketika muncul cabang V3, daun yang bawah, daun yang bawah dari V habiskan. Karena apa? Tingkat kelembaban, keasaman pasti karena hujan terus. Karena itu kalau di musim hujan, kalau saya lebih baik bersihkan Pak. Jadi yang kita rawat, kita sisakan hanya batang pokok. Nah, kalau CMK 75 80 hari baru panen, gitu betul. Kalau rawit 90, 95, 100 hari baru panen, gitu betul. Kalau CMK F1 itu taruhlah 80, 85 hari baru panen, gitu betul. Kita pelajari jeri, gitu betul. Dari usia itu pasti kita akan mengeluarkan untuk biaya perawatan, gitu betul Pak. Caranya gimana? Tumpang sari Pak.
Gitu betul. Tadi yang saya sampaikan, ketika kita menutup musa, kita kan belum pesen benih Pak. Tanami dulu tanaman yang lebih cepat umurnya, lebih cepat panennya. Ada sawi, ada bayam, ada kangkung, gitu betul. Ada kembang kol. Kita tanami itu dulu. Sambil kita nunggu benih dikirim untuk siap tanam, saya yakin dia udah panen. Gitu betul. Nah, kalau saya Pak, panenan pertama itu untuk mengembalikan modal untuk nyangkul. Ketika cabai kita tanam, saya nanam lagi Pak, sawi atau kembang kol atau yang lain. Saya nanam lagi tanaman yang kedua. Itu apa? Untuk beli benihnya. Sampai saya 3 kali tanam Pak, sawi Pak. Begitu saya panen sawi lagi, saya nanam lagi Pak. Nah, tanaman yang terakhir untuk belilah jaran Pak. Itu sering saya ngalami itu kalau nanam cabai nggak pernah modal Pak. Nah, makanya saya sering dengan teman-teman. Ini untuk modal, ini untuk gaji petani, ini untuk simpanan hari tua. Kalau bahasa sombongnya kayak gitu, wah ini untuk simpanan hari tua. Modal sudah di backup, udah barangnya udah dilunasi dari tanaman yang awal. Itu mangsari wau niku Pak. Yang siap tanam, yang cepat panen, terus tidak merusak tanaman pokoknya. Ini betul. Nenek jenengan nandur lombok, tumpang sarine tomat, tumpang sarine terong, semrawut lah genang. Ini betul Pak. Si di pokoknya jenengan di kabeh pokok, ngerti? Ini betul. Lomboknya metu, terongnya metu, nah dibabat ya mesti eman-eman. Gitu betul. Jadi bikin tumpang sari, tapi yang cepat umurnya, pendek umurnya, yang cepat panen. Yang kedua, tidak mengganggu tanaman pokok. Jadi mulai sekarang monggo kalau jenengan ingin belajar, ketika jenengan nanam cabai, dibikin tumpang sari Pak. Saya yakin tumpang sari itu untuk harga 1.000, 1.500 sampai 3.000. Itu akan membantu jenengan mengurangi biaya. Nah sekarang jenengan panen 75-80 hari, 80 HST. Otomatis dari 0 sampai 80 jenengan mengeluarkan biaya gitu betul Pak. Kalau saya sekarang Pak, yang saya tanam sekarang yang baru saya tanam Pak. Saya tanam pertama pepaya Pak. Begitu pepaya umur 30 hari, 1 bulan, saya tanam bawang merah Pak. Nanti bawang merah umur 1 bulan saya tanam lagi cabai Pak. Nah bahasanya rencang-rencang KEP ini ruwet ngerti niku. Itu. Jadi apa Pak? Bawang merah kan 2 bulan Pak, 60 hari panen. Kira betul. Ketika kita nyabut bawang merah umur 2 bulan, umur 60 hari, cabai naik pecah cabang. Kira betul. Ketika cabai pecah cabang umur 75-80 hari panen, pepaya mulai bunga pertama Pak. Ketika nanti muncul buah besar pepaya itu kan di 60 hari Pak. 60 hari di 6 bulan Pak, di umur 6 bulan. Karena pepaya itu kan masa panennya di 7 bulan. Jadi kita udah petik cabai berkali-kali Pak. Nah setelah itu kita lihat populasinya Pak. Kalau kita masih ingin diuntungkan di cabainya, kita pertahankan. Tapi kalau misalkan kita ingin cari pokoknya aman, tanaman yang pokok aman, cabai pepayanya atau katesnya, ya baru cabainya kita potong. Nah, kenapa manfaatnya Pak? Bawang merah itu untuk membalikan modal Pak. Cabainya untuk gaji petani dan tenaga petaninya Pak. Saya petani Pak, tapi alhamdulillah saya jadi petani digaji terus Pak. Padahal tadi saya sampaikan tuh Pak, petani itu bukan gajian, orang harus gajian, gitu betul. Tapi kalau kembali ke 3K itu, kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Yang terakhir adalah cerdas, gitu betul. Saya yakin petani itu digaji. Ada Pak Edi di sini ya Pak. Saya pernah ketemu salah satu profesor, salah satu guru, kepala sekolah dan segala macam. Gaji kamu berapa? Gaji kamu berapa? Saya berani nantang di situ Pak. Saya cuma punya lahan 1 hektar 8.000 meter. Gak kalah dengan gaji kepala sekolah golongan A Pak. Betul. Padahal saya kerjanya sama Pak Edi cuman nongkrong sana, hanya main telepon, lanjari, tomate ditaleni, namun ikut aku Pak.
Kecuali kalau memang betul-betul tenaganya itu lupa atau bingung, baru saya turun Pak. Oh racikannya ini, catat saya bilang gitu. Udah, saya tinggal lagi pergi. Karena apa Pak? Saya nggak mesti di Sleman Pak. Kadang saya di Batam, kadang saya di Subang, kadang saya di Jawa Tengah di Banjarnegara. Jadi saya kalau di Sleman belum tentu saya di Sleman terus Pak. Karena apa? Saya di Batam saya buka lahan 31 hektar Pak. Di Batam. Di Sulawesi itu 18 hektar Pak, saya di Sulawesi. Jadi, bukan saya, lahan saya hanya dampingi petani Pak. Di Sumatera lebih gila lagi Pak, 20 hektar itu 1 orang Pak. Jadi, di Aceh kita juga, saya juga dampingi di Aceh. Itu yang sekarang baru dibuka 13 hektar. Jadi, kalau di Banjarnegara kan jelas, itu sudah sentral pertanian sayur. Wilayah Karangkobar, Kalibening, Pejawaran itu sentral tanaman sayur. Nah, caranya petani bisa digaji seperti apa? Yaitu tadi Pak. Tapi kalau kita hanya menanam satu tanaman, hanya itu aja, ya kita mengharap dari tanaman itu, yaitu satu rezeki Pak. Gitu betul. Kita hanya mengharap rezeki dari tanaman itu. Gitu betul. Naik ngisuk panennya apik, regone apik, yang mesti menangi duit. Gitu betul. Nek ngisuk regone ora apik, panene ora apik, ya aja ngarep-ngarep modal balik. Gitu betul. Saya yakin itu. Makanya kita harus bicara manajemen. Itu yang pertama Pak, penting sekali Pak, manajemen. Okay? Usahakan sekarang tanaman tumpang sari. Terus yang kedua adalah sistem tanam. Sistem tanam, kita jangan terbawa emosi Pak. Kita jangan terbawa nafsu. Petani pada umumnya sekarang itu rata-rata saya survei dari Sabang sampai Merauke dari Indonesia Timur, Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Nah, ketika saya kemarin mensurvei untuk melihat grafis, itu 80% sama Pak petaninya. Gitu betul. Nek lombok rawit lagi rawon rok buduk nandur rawit dandan. Gitu betul. Itu adalah budaya orang Jawa Pak, aslinya. Gitu betul. Nek lombok kriting larang ruduk nandur kriting kabeh. Gitu betul. Lah, sini kita teklot Pak. Niki bocoran Pak. Nggih. Saya survei di Kabupaten Sleman Sidiri Pak. Belum bicara DIY Pak. Di Kabupaten Sleman itu ada 14.600 ada 1.460 hektar. Itu tanaman apa? Cabai Pak. Didominasi oleh nopo? 70%-nya adalah rawit. Okay. Di Batam, kebetulan saya buka lahan di sana 31 hektar. Mayoritas pertanian holidaynya belum ada Pak. Saya sudah bilang berapa kali, stop, jangan nanam cabai dulu. Dia ngotot, kemarin pesen 20 begi, sekarang minta lagi 12 begi. Jadi yang dia siap tanam 1,5 hektar Pak. Berarti 1,5 hektar. Itu untuk Batam yang pertama itu Pak. Kalau kita bicara Jawa Tengah, kita bicara Jawa Timur itu lebih gila lagi Pak. Kenapa? Kita terbawa emosi, kita terbawa nafsu. Biasanya ya itulah jerumusan dari petani. Jadi aja kaget, nek isuk panen rawit kok regane murah ya, regane mlatrak meneh, mlotrok meneh. Gitu betul. Itu loh Pak, kita harus punya sistem. Kita harus punya pegangan. Carane napa Pak? Kados kula Pak Edi Ranca nggih. Kebetulan saya punya komunitas nih, di KPCI saya juga ada, komunitas petani cabai Indonesia, komunitas petani Nusantara ada, belajar ilmu pertanian Indonesia ada, belajar ilmu pertanian Jawa Tengah, DIY juga saya punya. Nah, banyak sekali silaturahim, pasti banyak seduluran, gitu betul. Nek banyak seduluran ya berarti banyak komunikasi deh, gitu betul. Kalau mau nanam, kali kayak petani nganggo dampingi, saya tanya dulu, bro, ngulmu ramene opo? Kemarin saya sampaikan, ojo nandur lombok, ngopo nandur tomat. Alhamdulillah Pak, hari ini harga 8.000. Ojo nandur lombok, nandur kacang panjang, hari ini harga 8.000. Ada Pak, petaninya udah nanam sekitar 25 cm Pak. 25 cm maaf ya. Sekitar 25 HST. Tak suruh cabutin semua Pak. Kowe nandur rawit cabutin kabeh ganti tomat. Betul itu Pak, padahal udah 25 HST.
Tapi sekarang dia menikmati luar biasa. Harga tomat sekarang berapa Pak? 8.000. Dia datang ke tempat saya nangis. Padahal apa? Dia punya niat akan jelek Pak. Karena Pak cabenya udah dicabut diganti tomat. Isu naik tomat murah tak buat cok kue kamu. Betul, dia udah punya niat itu jelek. Udah punya niat jelek. Naik tomat disuruh gosok muaro tak parah lu tak buat cok kue kamu. Kemarin dia datang ke tempat saya nangis Pak. Nah sekarang panenannya dia Pak. Satu hari dapat 2 kintal 13, 2 kintal 20 kilo ya. Tiap per 3 hari sekali. Itu. Makanya kenapa sekarang saya gak berani nanam cabai? Karena luar biasa semua. Kalau nanam cabainya gila-gilaan di situ. Saya nanamnya bawang merah. Itulah sistem Pak. Jadi kalau banyak sekali petani hortikultura nanam cabai, kita mundur Pak. Nanamnya sayuran. Oh jojo melu, oh yo aku tak melu ori 212, aku tak melu kaliber, aku tak melu denok. Bisa nang legone plotrok, yo ojo kursulo. Itu bicara sistem Pak. Itu sangat penting sekali Pak. Oke. Kalau mau nanam cabai, oke, tak kasih bocoran Pak. Kalau mau nanam cabai, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 nanam CMK Pak. Oke. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 nanam CMK. Okay. Tapi kalau mau nanam rawit, CMK cabai merah keriting, Pak, cabai keriting. Kalau lahan endemik usahakan pakai cabai yang lokal, Pak. Jadi nenek ditandur umur 15-20 dina, yo langsung bulene bule lokale metu. Gitu betul. Cari benih yang unggulan yang lokal. Oke, amun kados neto nggo kula Pak. Sepanjang jalan kono niku bule lokal iki ora iso bahasa Inggris. Ono niku grusulo goblak-goblok bathuk. Piye yo kok kuning kabeh. Wis tak asam amino yo ora ijo-ijo. Oke, cari yang pertama itu yang kualitas benih tadi yang saya sampaikan. Itu oke. 1 2 3 4 CFK Pak. Monggo. Mau lokal mau F1 terserah nggih. Nah, sambungannya 5 6 7 rawit Pak. Gitu betul Pak. Tanaman bulan 5. Yang pernah nanam bulan 5 siapa monggo? Bulan 6 siapa monggo? Pernah ngalamin harga di bawah 15.000 betul? Pernah betul? Rawit tidak mungkin Pak. Di atas 20 bahkan sampai sekarang harganya sadu. Gitu betul Pak. Kalau saya nanam cabai, saya pakai sistem itu Pak. Kenapa saya pakai sistem itu? 1. Sing pinter nandur lombok ini buatan jenengan-jenengan tok Pak. Gitu betul Pak. Yang saya khawatirkan, yang saya takutkan yang pertama adalah sentral Pak. Jawa Timur. Kenapa? Sentral main 3 Pak. 1 benih, 2 konsumsi, 3 produksi apa? 3 industri. Gitu betul. Dia kalau sekali tanam gila-gilaan Pak. Jenengan 1.000, 2.000, saya 2.000, 3.000. Sana sekali kemitraan, mainnya hektaran Pak. Itu yang saya takutkan di situ. Bukan masalah jenengan sing saged nandur lombok niku mboten, Pak. Bahkan sekarang Sulawesi, Pak. Kemarin saya ke Kalimantan nggih. Di Tegarong. Itu sekarang petani hortikultura juga luar biasa. Sulawesi Manado luar biasa, Pak. Oke, jadi mboten ngomong Jogja tok kok saged nandur lombok. Oke, itu diperhitungkan betul, Pak. Nah, kalau kita mau main sayuran, oke, itu sambungannya Pak. Kita di 5, 6, 7 kita main sayurannya itu di 9, 10, 11. Gitu betul. Yang nanam di bulan 9 tadi nanam tomat, panen sekarang harganya sadu. Gitu betul. Yang nanam kacang panjang harganya bagus. Nanam timun kemarin harganya mahal, saya nggak gumun Pak. Karena gelombang alam. Gitu betul. Kemarau kepanjangan loh. Kalau kemarin tidak terjadi kemarau panjang, gak bakalan timun harga 4.000 itu lama. Saya yakin itu Pak. Gitu betul. Karena apa? Pasar kalau kita bicara timun, konsumen itu tidak akan tinggi Pak. Pasar timun itu tidak tinggi Pak. Dibandingkan dengan cabai, bawang merah itu lebih tinggi konsumennya. Jadi hanya Jawa nek wingi timun niku mlaku terus legone 4.000, warga napa kemarau panjang, Pak. Oke, itu perlu diingat-ingat betul, Pak. Kalau nanam sayuran itu di bulan
9, 10, 11, 12. Itu pasti yakin akan dapat harga yang bagus. Saya ngalami Pak tanam sawit 20.000 1 kilo, 18.000 1 kilo. Karena apa? Ya itu kita pola tanam kita pakai sistem. Nek bahasa nenek moyang biyen, bahasa wong Jawa biyen, nek tiba udan mesti sayuran yo larang. Kira betul. Mergo napa nek si petani padi-padi patun wis biayakan gawe pinian. Kira betul. Nah niku. Mungkin niku nggih. Untuk pertanyaan betul. Nek menawi betul. Sementara untuk malam ini cukup di sini dulu. Kalau misalnya nanti ada keluar ada permasalahan, sakit kontak ya nomor HP saya. Yang jelas saya ingatkan ya, kalau jenengan hubungi saya di malam hari ya, habis isya. Yang pertama, yang kedua, kalau jenengan sudah nanam, foto tanaman jenengan di foto kirim ke kulo ya. Jadi saya nanti bisa menganalisa oh tanaman jenengan kurang opo ngaten ya. Jadi intinya kalau jenengan mau sharing monggo. Saya batasi itu jam 7 malam sampai jam 12 malam. Dan nyuwun sewu nek pas WA dalu niku boten kula bales iku benjang malih. Saya minta maaf nggih. Karena nyuwun sewu kalau satu malam itu walah kalau saya buka WA-nya itu sampai hampir 200 hampir 130 Pak. Kadang 115, 110 WA. Jadi kalau malam itu nggak bisa saya balas, mungkin paginya saya balas. Niku nggih, apabila ada kesalahan Nomornya oke, makanya tak anu nggih. Apabila ada kesalahan, Quran mohon maaf saja. Itu lagi daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.